di perjalanan gue kemarin di Halus ya banyak pemain yang hanya ingin bermain hanya di liga gitu, tapi nggak mau ada di papan atas gitu. Wow. Keinginan gue sih tetap gue pengen masuk seleksi, cuman kan ya memang gue juga nggak bisa maksain karena pelatih punya selera bang. 10 tahun di tim nasional tentu aja ya sedih, pertama kecewa ya udah pasti. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi kebelut di depan gawang. Berbahaya, Bung. Selamat datang kembali di Berbahaya Bung Futsal bersama gue Reza Pradita dan juga sudah ada Thomas Doll-nya Futsal Indonesia. Coach Donzol ini sebelum Thomas Doll mengacak-acak perligaan sudah ada Coach Donzol melatih Persija dan juga kali ini ada bintang tamu spesial tentunya yang baru saja berulang tahun dan baru saja menjadi warrior. Menjadi gile. pendekar Bambang Bayu Saptaji. Bebes, bye. Langsung palang pintu. Palang pintu. Kalau Alhamdulillah baik bang. Bayu kan kenal sama gue dari SMA. Dari SMA. Kalau lu berdua dari kapan coach? Dari dia masih miskin. Pokoknya masih beluak lah. Masih beluak. Sekarang kan udah kinclong. Iya, udah orang mulet, orang kepelet. Iya. Dan Bayu Saptaji sendiri ini sebenarnya kan menjadi ikon timnas futsal Indonesia sebenarnya. 10 Menjadi tahun ikon terakhir futsal ya? Indonesia ya. Betul. Lu pertama kali dipanggil 2011 bang? Iya, pertama kali dipanggil 2011 buat PPA, Prapiala Asia, kualifikasi AFC di 2011. Nah, tadinya di bulan Oktober 2011 itu game kan. Nah, tapi diundur gara-garanya Thailandnya banjir. Nah, akhirnya diundur ke Januari. Di Januari akhirnya debut pertama kali di tim nasional yaitu 2012 awal itu. Lawan siapa pertama lu nonton? Pertama kali debut lawan Filipina. Wah, enak dong. Makanya itu pertama kali terus gue langsung 4 gol bang di situ. Wah, gila debut. Langsung kan debut 4 gol ya coach terus makin percaya kan coach Andre. Sampai akhirnya sampai tahun 2021 kemarin ya. Dan setelah 10 tahun ya berada di tim nasional futsal Indonesia, akhirnya nih lu ada di fase di mana tidak dipanggil nih bang oleh coach Hasyim Zadeh. Ya mungkin perasaan lu dulu aja lah, yang basic-basic kita nanya. Ya perasaan gue, bukan gue ya. Gue dipanggil sama Tinas tapi gak nengok. Ditepuk harus ditepuk lu ya. Gini dong, Ditepuk kayak Mas Buk. Kayak Mas Buk. Enggak, manggilnya gini bang. Kesana. Gini bang, siapa nih? Ya, apa ya, ya 10 tahun di tim nasional tentu aja ya sedih, pertama kecewa, ya udah pasti. Ya cuman ya dibalik itu juga ya mungkin ada pelajaran yang paling penting lah buat gua yang nggak boleh nyerah gitu ya. Karena menurut gua memang kalau tim nasional itu memang nggak ada yang abadi bang gitu. Pemain di tim nasional itu nggak ada yang abadi dan mungkin di tim nasional itu pun apa ya pemain-pemain yang siap gitu. Mungkin ya coach melihat gua nggak siap gitu buat di tahun ini, ya nggak ada masalah gitu. Gue boleh ngasih pertanyaan gak sih? Boleh lah. Kayak wartawan-wartawan pada umumnya. Iya, apa? Ada firasat gak? 7 hari sebelum ada 249 nama tuh ada biasa. Kayak lagi tidur gitu. Gue bingung. Tiba-tiba sama wartawan Indonesia selalu itu yang ditanyain. Tapi kebayang gitu gimana misalnya lagi tidur. Waduh gak kepanggil. Tapi baik, kan gue menilai gini, kalau kita bicara pada saat tidak pemanggilan yang pertama, yang lo gak dipanggil kan lo emang cedera. Lalu lo dapet kesempatan sebetulnya di setengah musim. Ya, pada saat lo membela Halus, yang kita tahu bahwa saat itu Halus ada di dasar klasmen dan kemudian lo mampu mengangkat Halus dari zona degradasi. Nah gue melihatnya sekarang gini, lo ngerasa gak putaran kedua lo bermain lebih baik? Atau lo ngerasa enggak juga, emang gue gak pantas dipanggil? Ya kalau gue boleh jujur sih dari putaran pertama sama putaran kedua memang gue ngerasa di putaran kedua better lah bang ya. Karena dari skuad pemain kan dengan adanya dibantu teman-teman gue ada pemain asing masuk. Terus juga kan banyak pergantian pemain. Kalau di putaran pertama kan memang manajemen waktu itu kan kurang fokus karena kan Aji Lulung owner kan selaku Aji Lulung kan meninggal tuh ya kan. Jadi mungkin manajemen kurang fokus pada saat di putaran pertama. Nah putaran kedua udah better jadi ya faktor pendukung ke guanya banyak lah gitu bang. Gitu. Dan lu pun kondisinya saat itu jauh lebih fit ya? Iya jauh lebih fit sih dan ya alhamdulillah nggak ada kerasa sama sekali juga. Dan lu merasa nggak kalau
seharusnya lo layak dipanggil? Minimal untuk seleksi. Kalau keinginan gue sih tetap gue pengen masuk seleksi, cuman kan ya memang gue juga nggak bisa maksain karena pelatih punya selera bang. Setiap pelatih ya seleranya memang beda-beda, apa tipikalnya suka sama pemain muda atau yang mungkin dia yang lebih berumur dia udah nggak lihat lagi. Ya menurut gue sih ya gue pengennya sih dipanggil, cuman kalau nggak dipanggil ya itu hak pelatih. Ya, karena kan menyisakan tinggal Marvin dan juga Suni ya. Enggak. Andrew. Sebetulnya sih hanya Andrew yang tahunan gue Yang cuma beneran Andrew. Angkatan lo ya, satu angkatan lo ya, dari, tinggal Andrew ya. mungkin Andrew aja adanya di 2012. Iya benar. Ya, lo lebih awal ya. Karena kalau Suni di 2012 itu masih ngapain bang? Sini masih sama-sama ngelatih. Ngelatih SMA. Masih ngelatih gua 2012. Orang gua masih kan gua dulu selalu Bayu Lo main. dilatih sama Suni? Suni Bayu. Iya. Kok lo tuan lo mukanya? Enggak, gua dulu tuh bocah-bocah Parung itu bukan mendukung klub, mendukung siapa aja bocah Parung yang ada di liga. Jadi zaman Bayu di timnas tuh gua ikut terus tuh ke main futsal. Dan gue dengar juga Bayu nih sebagai orang Parung pertama yang centang biru ya. Iya benar. Iya Bay ya? Kayaknya Bay, kayaknya. Iya. Sama yang punya PS5. Kayak yang punya PS5 masih ada cuman 2 kayaknya. Enggak, lurah gue juga udah punya bang. Oke, gimana lanjut? Emang kalau lu pribadi pengen sih sebenarnya lolos. Cuman emang kemudian tapi pas yang seleksi AFF sempat dipanggil ya? Enggak. Tapi cedera? Enggak. Sama sekali berarti? Itu pertama kalinya. Belum pernah sama sekali? Enggak, sebetulnya enggak. Hasan Sadeh mah sama sekali enggak belum pernah. Tahu pemain juga belum tahu pemain juga pada saat itu. Mungkin kan yang tahu lebih banyak kan waktu itu kan Coach Sayan kan. Iya. Mungkin Coach Sayan menilai gue pada waktu itu ya udah enggak belum balik ke top performance. Iya. Gitu. Jadi memang ada satu quote menarik dari BBS ketika tidak dipanggil timnas. Tepat hari itu juga ada satu quote yaitu jika kamu tidak bisa menggapai impianmu, jangan ubah impianmu, tapi caranya. BBS 2022. Itu lo yang ngomong, Bay? Hah? Enggak. Jadi ya sebetulnya melanjutin kutipan itu Bang ya. Yeah. Ya itu salah satu, kalau gua ke pendekar ini salah satu itu yang gua pikirin dari itu gitu. Jadi ya mimpi gue tetap di timnas. Kenapa gua nggak bisa dipanggil? Mungkin strategi gue yang salah nih, gua nggak bisa dihalus. Jadi gua ubah strategi gua buat mencapai ya target tertinggi lagi. Tapi lo ngerasa nggak sih telat keluar dari halus? Apa? Maksud gue gini, kan kita tahu bahwa Atta tuh udah berapa kali juga ngonten sama lo. Satu sisi juga hubungan Atta dengan owner dari Halus FC juga sangat baik gitu. Dan gue juga tahu bagaimana Atta juga punya ketertarikan memakai jasa lo untuk di tim Mendekar. Nah, lo ngerasa nggak sih apakah terlalu terlambat atau mungkin emang ini saat yang tepat untuk pergi? Sebenarnya kalau dibilang terlambat sih ada benernya gitu, ada benernya karena gue ngerasain sendiri karena yang tadinya gue di tim juara gitu Bang, di tim Famos, dan gue mencoba buat ngangkat tim nih, ternyata gue masih belum bisa. Dan satu hal yang gue garis bawahi, ya gue perlu temen gitu, perlu temen-temen yang mendukung gue dan yang satu visi sama gue gitu. Jadi kebanyakan tuh di perjalanan gue kemarin di Halus ya banyak pemain yang hanya ingin bermain hanya di liga gitu, tapi nggak mau ada di papan atas gitu. Wow. Kalau menurut gue sih itu ya. Jadi atau mereka emang belum layak ada di papan atas. Papan tersebut artinya secara kualitas. Kualitas sih enggak. Kualitas dia punya kualitas Bang, tapi kemauan buat daya juangnya buat menjadi tim papan atas itu yang belum ada gitu. Mentality berarti ya? Iya, mentality. Karena kalau secara squad komposisi kalau untuk mungkin 5 besar, 4 buktinya besar masih bisa. Dari Rian dipanggil timnas. Israr dipanggil timnas ya kan. Berarti kan secara skill kan memang kita punya pemain-pemain yang potensinya bagus gitu. Cuman ya apakah manajemen atau pelatih yang bisa yang bisa nge-push pemain buat jadiin best performer dia itu. Ini tahun keempatnya Rian sih. Karena kan gue tahu sejarahnya dia kan. Coach Donjol yang lebih tahu lah. Karena kan Coach Donjol yang ngajak Rian ke itu kan. Gue gue ngambil dari Liga Nusantara, dari antar AFP gue lihat bagus. Terus juga masuk ke The Kings, lalu masuk ke Halus, lanjut di Halus bahkan selalu bermain reguler. Dan tahun ini emang tahun terbaik, sempat debut juga gol lawan Korea ya. Iya. Ya gue menurut gue emang setidaknya gini lah, apa yang lo lakukan di Halus justru menginspirasi pemain-pemain muda lainnya. Israel itu gue ketemu pada saat masih SMP bahkan.
sebelum dia dipegang oleh Nanda bahkan di Kabupaten Bekasi, dan memang salah satu pemain yang potensial. Walaupun mungkin kayaknya penampilan yang final tadi kayaknya pemain-pemain yang bakalan punya peluang untuk masuk ke Piala Asia ya. Betul. Itu yang skuad Piala Asia yang Hasyim Zadeh inginkan kayaknya. Tapi tadi ada yang menarik Bang, di mana Bang Bay tadi bilang kalau lu masih punya ambisi untuk berada di level tertinggi, dan memang ambisi itu tidak bisa dilakukan sendiri ya, dan ini sudah terbukti ketika kemarin bersama Halus. Tapi bersama Pendekar, apakah lu optimis kalau ambisi lu ini bisa terpenuhi bersama Pendekar? Kemarin sebelum bergabung Pendekar, Ata nanya gue, sayang banget broku, ini umur Mas broku, harusnya broku masih ada di timnas, dia bilang. Dan ya saya tegesin lagi ke Ata, kalau mau cari buat pemain di tim nasional, gue bukan salah satu orang yang tepat gitu. Tapi kalau buat pemain yang fight untuk juara di tim, ya gue siap mati-matian gitu ibaratnya kan. Dan dia akan bermain bersama pemain yang sangat berkelas, Efrinaldo ya. Iya udah, Efrinaldo kemarin rame Efrinaldo pemain Brazil. Oman Dino. Pemain Oman Brazil. kalau Pendekar juga? Enggak, Oman ini tahun lalu julukannya Oman Dino. Gue langsung siapa tahu ada gosip-gosip ya kan, pemain-pemain tambahan. Tapi pada saat di Pendekar ini kan kita tahu bahwa Pendekar rebranding atau katakanlah pemain-pemain yang memang didatangkan ini benar-benar yang kedepannya bakalan target gelar juara. Dan seberapa yakin seorang Bayu Saptaji menerima Pendekar dan yakin, karena gue tahu sebenarnya lu nama besar lu masih sangat diminati oleh beberapa tim-tim besar menurut gue. Ya. Seperti yang Bayu bilang tadi, mayoritas pemain-pemain muda menurut gue emang cerah. Timnas futsal Indonesia ini tinggal bagaimana mereka mendapatkan jam terbang, ya ini yang menjadi PR. Walaupun ada MNC Cup internasional, menurut gua itu belum cukup. Kalau menurut gua sih 8 besar pasti lolos. 8 besar lolos. Kalaupun dipanggil timnas ya oke. Ya. Kalau jadi best player juga nggak nolak ya.